Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 28. Saya berhutang budi, kehormatan dan nyawa kepada Paduka, dan entah bagaimana saya akan mampu membalasnya. Suaranya juga merdu merayu, seperti orang bertembang saja, dan tiba-tiba Nurseta teringat. Suara itulah yang mengingatkannya, suara wanita yang dulu dikaguminya kalau sedang bertembang pada malam hari. Kanjeng Ibu Maya Resmi. Bukankah Andika ini Kanjeng Ibu Maya Resmi? Wanita itu nampak terkejut, bangkit berdiri, memandang kepada pemuda itu dengan mata terbelalak, lalu mundur 3 langkah dengan tangan kiri menyentuh dada, tangan kanan di depan mulut. Siapa? Siapakah Paduka? Nurseta tersenyum dan memberi hormat dengan membungkuk. Kanjeng Ibu lupa kepada saya. Saya Nurseta, murid Bapak Guru Ki Ageng Jayagiri di lereng Merbabu. Aku sekarang teringat. Andika adalah murid baru itu, sungguh beruntung sekali aku dapat bertemu denganmu, Raden Nurseta. Kanjeng Ibu, harap jangan menyebut Raden kepadaku. Sebut saja Nurseta dan engkau pun menyebut Kanjeng Ibu kepadaku. Sudah begitu tuakah aku maka Andika menyebutku Kanjeng Ibu? Kukira usia kita tidak jauh berbeda, mungkin hanya berselisih 1-2 tahun saja. Akan tetapi, Andika adalah istri Bapak Guruku, tentu saja ku sebut Kanjeng Ibu. Siapa istri Bapak Gurumu? Dahulu memang, akan tetapi sekarang bukan lagi. Sudah bertahun-tahun aku tidak lagi menjadi istri Ki Ageng Jayagiri. Nurseta tersenyum. Tentu saja dia tahu bahwa wanita ini meninggalkan gurunya beberapa tahun yang lalu. Dia baru setahun menjadi murid Ki Ageng Jayagiri ketika Maya Resmi ini lari meninggalkan padepokan gurunya. Ki Ageng Jayagiri menghadapi peristiwa itu dengan tenang saja, bahkan melarang para murid dan cantriknya yang hendak melakukan pengejaran dan pencarian. Dan dari para cantrik dia pernah mendengar bahwa istri gurunya yang amat cantik dan jauh lebih muda dari gurunya itu dahulunya adalah seorang ledek yang kemudian diperistri Ki Ageng Jayagiri yang sudah lama menduda. Dan wanita muda itu baru berusia 20 tahun ketika menjadi istri Ki Ageng Jayagiri, kemudian melarikan diri setelah 2 tahun menjadi istri Panembahan itu. Kalau demikian halnya, memang tidak semestinya aku menyebut Kanjeng Ibu kepada Andika. Lalu sebutan apa yang harus kupakai? Nurseta mulai bertingkah genit karena kerling mata dan senyum wanita itu pun memikat dan penuh daya tarik. Sebagai seorang pemuda yang banyak pengalamannya dengan wanita, dia pun tahu bahwa wanita yang satu ini mau dan mudah digoda. Maya Resmi mengerling. Andika sudah tahu namaku, Raden. Sebut saja namaku. Maya Resmi. Namamu memang indah sekali, seindah orangnya. Nurseta mulai merayu dan memancing, hendak melihat sikap wanita itu. Bibir itu merkah manis dan manja. Raden. Perempuan gunung macam aku ini, tidak ada harganya untuk dipuji seorang bangsawan muda seperti Andika. Pada saat itu, 12 orang pengawal Nurseta tiba di situ, mengejutkan Maya Resmi. Mereka adalah pasukan pengawalku, jangan Andika terkejut dan takut, Maya Resmi. Nurseta menghibur wanita yang lari mendekatinya dan memegang tangannya dengan sikap ketakutan tadi. 12 orang prajurit pengawal itu hanya tersenyum melihat betapa pemimpin mereka berada di tempat itu bersama seorang wanita cantik. Mereka semua telah mengenal baik watak Raden Nurseta yang tidak pernah mau melewatkan kesempatan dan melepaskan seorang wanita cantik yang dijumpainya begitu saja. Apakah yang terjadi di sini, Raden? Seorang di antara mereka bertanya. Nurseta menggerakkan tangannya, menyuruh mereka menyingkir. Tidak ada apa-apa, semua aman. 2 orang penjahat mencoba untuk mengganggu wanita ini dan mereka telah kusir pergi. Kalian tunggu saja di luar hutan. 12 orang itu tersenyum, mengangguk dan mereka pun melarikan kuda mereka keluar hutan itu. Wah, Andika mempunyai pasukan pengawal. Agaknya Andika telah menjadi seorang perwira, Raden. Nurseta sedang menyamar karena dia memimpin pasukan penyelidik. Akan tetapi terhadap wanita yang pernah menjadi istri gurunya ini, tentu saja dia merasa tidak perlu merahasiakan keadaan dirinya. Apalagi wanita ini telah menggerakkan hatinya dan dia pun ingin memamerkan keadaannya untuk menaikkan harga dirinya.
Semua ini berkat didikan Bapak Guru, Mayaresmi. Aku telah menjadi seorang senopati di Mataram. Sekarang ceritakanlah tentang dirimu. Mengapa engkau dahulu lari meninggalkan Bapak Guru, dan sekarang tinggal di mana dan bersama siapa? Dia berhenti sebentar, meragu, lalu melanjutkan, apakah engkau sudah menikah lagi? Mayaresmi menggeleng kepala. Aku hidup menyendiri, Raden. Rumahku tidak jauh dari sini dan tidak enaklah bicara di sini. Mari singgah di pondokku, Raden, agar lebih leluasa kita bicara. Undangan ini disertai kerling mata memikat sehingga Nurseta yang sudah kegirangan mendengar bahwa wanita itu hidup menyendiri, tersenyum dan mengangguk, lalu dia menghampiri kudanya dan menuntun kudanya. Engkau naiklah ke punggung kudaku ini, Mayaresmi, biar aku menuntunnya. Ah, mana boleh begitu, Raden. Andika naiklah, biar aku berjalan kaki saja. Aku takut kalau menunggang kuda sendiri. Senyum di wajah Nurseta melebar. Takut? Kalau begitu, biar kujaga dan kuboncengkan, Mayaresmi. Nah, naiklah, aku akan duduk di belakangmu. Dengan bantuan Nurseta yang melingkari pinggang yang ramping itu dengan lengannya yang kuat, Mayaresmi diangkat naik ke atas punggung kuda. Sentuhan tangan di pinggang itu mesra sekali, dan mendatangkan getaran yang menggairahkan kedua pihak, terutama sekali Nurseta. Pada saat itu, hatinya sudah jatuh bangun, bertekuk lutut kepada wanita yang pernah menjadi istri gurunya itu. Ketika dia meloncat ke atas punggung kuda di belakang Mayaresmi sehingga tubuh mereka berhimpitan, dan dia menjalankan kudanya, rambut panjang berombak itu tertiup angin menyapu hidungnya, Nurseta mencium keharuman melati yang sedap dan semangatnya pun melayang ketika kuda itu keluar dari hutan dan Nurseta melihat anak buahnya, dia berseru kepada mereka agar mengikutinya dari jarak jauh. Rombongan anak buahnya hanya tersenyum dan mereka pun mengikuti pemimpin mereka dari jarak yang cukup jauh sehingga Nurseta dengan leluasa membuat kudanya lari congklang dan lengan kirinya tak pernah melepaskan pelukannya dari pinggang yang ramping dan lunak hangat itu dengan dalih untuk menjaga agar Mayaresmi tidak sampai terjatuh. Tentu saja Mayaresmi diam-diam merasa geli karena sebetulnya dalam hal menunggang kuda, ia tidak kalah mahirnya dibandingkan Nurseta. Mayaresmi adalah putri tunggal seorang warok gemblengan yang tinggal di daerah Pacitan, dekat Laut Kidul. Warok ini bernama Wirobandot dan selain terkenal sakti, juga dia seorang yang tidak segan mempergunakan kekerasan untuk memaksakan keinginannya. Kurang lebih 7 tahun yang lalu, ketika Ki Ageng Jayagiri yang ketika itu berusia 53 tahun, kebetulan lewat di pantai Laut Kidul, dia dihadang oleh Warok Wirobandot dan anak buahnya, lalu dirampok. Akan tetapi, Ki Ageng Jayagiri mengalahkan mereka semua, dan Wirobandot sendiri juga kalah. Ki Ageng Jayagiri mengampuninya dan karena girang dan kagumnya Warok itu mempersilakan pertapa Gunung Merbabu itu untuk singgah di rumahnya. Ketika itu Mayaresmi berusia 20 tahun. Wanita ini memang cantik manis, akan tetapi dalam pernikahannya, ia tidak beruntung. Sudah 2 kali ia menikah dengan pemuda-pemuda di daerah itu, akan tetapi pernikahannya selalu gagal dan ketika Ki Ageng Jayagiri singgah di situ, Mayaresmi telah menjanda 2 kali tanpa anak. Selain cantik jelita juga Mayaresmi terkenal sebagai seorang ledek pilihan. Tidak mengherankan kalau banyak pria tergila-gila kepadanya. Akan tetapi, tidak ada pria yang berani kurang ajar atau memaksakan kehendak, karena tentu saja mereka takut kepada ayah wanita itu, yaitu Warok Wirobandot. Selain itu, juga Mayaresmi sendiri bukanlah wanita lemah, dan kalau hanya laki-laki biasa saja, betapa kuat pun, tidak akan mampu menandinginya. Dalam pertemuannya itulah, Ki Ageng Jayagiri yang sudah belasan tahun menduda, terpikat hatinya dan bangkit nafsunya sehingga dia lupa diri. Apalagi ketika Mayaresmi mendengar betapa ayahnya dikalahkan oleh pertapa itu, ia merasa kagum sekali dan mempergunakan segala muslihat untuk memikat hati sang pertapa. Mayaresmi ingin mendekati Ki Ageng Jayagiri bukan karena kejantanannya atau ketampanannya karena tentu saja pria itu sudah terlalu tua bagi Mayaresmi. Akan tetapi Mayaresmi tertarik kepandian Ki Ageng Jayagiri, dan terutama sekali ia kagum bukan main karena ayahnya yang dianggap paling tangguh itu dikalahkannya. Melihat betapa anaknya dan Ki Ageng Jayagiri kelihatan saling tertarik, Wirobandot tidak merasa keberatan bahkan girang sekali kalau dia dapat menarik orang sakti itu sebagai mantunya. Maka, menikahlah Ki Ageng Jayagiri dengan Mayaresmi. Wanita itu diboyong ke pertapaan di padepokan lereng Gunung Merbabu dan tinggal di sana sebagai istri Ki Ageng Jayagiri.